Kita dari kelompok 4. Kita sedang berada di Museum Kesaktian Pancasila yang ada di mana? di Lubang Buaya. Ikuti keseruannya ya teman-teman. Baik, kali ini saya sudah berada di Monumen Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asal-usul PKI. Itu berdiri pada tahun 1920 oleh Samaun, Darsono, dan Hem. Awalnya, PKI berkembang dari gerakan buruh dan tani yang dipengaruhi sosialisme dan Marxisme. Ideologi ini menarik kalangan pekerja yang tertindas oleh kolonialisme Belanda. PKI diterima oleh sebagian rakyat Indonesia karena memperjuangkan keadilan sosial, reforma agraria, dan hak buruh. Selama era kemerdekaan, PKI memperoleh dukungan luas dari petani dan buruh, terutama setelah berhasil dalam pemilu 1955. Namun, penerimaannya tidak merata karena perlawanan dari kelompok nasionalis dan agama yang menentang ideologis komunis. PKI sendiri juga berideologi Marxisme dan Leninisme. Selanjutnya, ini adalah tempat pemberontakan PKI di Madiun oleh Musso. Dan ini ada gedung kepresidenan Madiun yang berhasil direbut oleh Musso, di mana Musso memproklamasikan negara Soviet Republik Indonesia. Selanjutnya di sini ada Musso sedang berpidato di hadapan rakyat Madiun, dan ada korban keganasan dari pemberontakan PKI di Madiun. Di tahun 1959 sampai 1966, Indonesia berada di era demokrasi terpimpin, lahir melalui dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang mengembalikan sistem pemerintahan Indonesia ke UUD 1945, menggantikan konstitusi sementara RIS atau UUDS 1950. Di masa ini, Soekarno memegang kendali penuh sebagai presiden, menjadikannya tidak hanya sebagai kepala negara, namun juga sebagai kepala pemerintahan. Soekarno menggagas Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme, untuk menyatukan berbagai ideologi dalam suatu kesatuan bangsa. Sistem multipartai yang dominan di era demokrasi liberal diubah menjadi lebih terkendali oleh kekuasaan presiden. Halo semuanya, saya di sini sedang berada di Lubang Buaya. Belakang saya ini bisa dilihat tadi itu merupakan salah satu saksi bisu yang dimana para jenderal, yaitu 7 jenderal tepatnya, itu diculik dan dibunuh secara paksa di sini. Ini dikenal dengan sumur maut, tempat membunuh para jenderal pada zaman dahulu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai kondisi sosial politik pada zaman Orde Lama, yaitu dalam rentang waktu pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka sampai 1965. Nah, jadi waktu pertama kali Indonesia merdeka itu tentunya kita memiliki tantangan dan problem yang sangat banyak. Kita perlu pembenahan yang terjadi. Banyak terjadi konflik dan banyak terjadi pertolakan tentang ide-ide gagasan dalam membangun bangsa ini. Dari beberapa sumber yang telah saya baca mengenai kondisi politik pada saat itu saya bisa mengatakan ada beberapa poin. Yang pertama, itu ada ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik ini diakibatkan bahwasanya dahulu dalam berbangsa dan bernegara, tentunya kita sebagai bangsa yang baru saja merdeka, kita harus menyiapkan sistem, dan sistem itu masih kita olah dengan baik. Apa sistem, apa ideologi, apa tatanan, apa landasan dasar untuk kita berbangsa dan bernegara. Kita masih mencari sistem tersebut, sistem yang baik dan benar. Dan yang kedua, itu ada konflik ideologi yang sangat tajam. Sebelum Indonesia merdeka pun, itu ada beberapa ideologi besar yang ada di bangsa ini. Ada 3 ideologi besar. Yang pertama, itu ada komunis. Yang kedua, itu ada sosialis. Dan yang ketiga, itu ada agamis. Nah, disitulah banyak pertentangan dari ketiga ideologi besar ini. Kemudian
ada kondisi ekonomi yang sangat rentan. Kondisi ekonomi yang sangat rentan ini terjadi karena kita pada saat pertama kali merdeka itu masih mengandalkan mengimpor barang dari luar. Kita belum ada pemasukan, belum ada investasi yang masuk di negara ini. Dan ada beberapa pembangunan-pembangunan, proyek-proyek mega besarnya Soekarno itu yang memakan dana yang sangat amat besar. Makanya ekonomi kita pada saat itu rentan. Sehingga dikatakan dalam beberapa referensi itu kita sempat mengalami inflasi. Bahkan sudah dikategorikan yaitu hyperinflasi. Yang keempat, itu ada sentralitas kekuasaan pusat. Sentralitas kekuasaan pusat ini pada zaman itu atas mandat Soekarno. Para masyarakat itu hanya berpedoman dan berpegang teguh apa yang dikatakan Soekarno, yaitu masih bersifat ketokohan. Jadi suara Soekarno pada saat itu sangat amat mendominasi atas kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Makanya disebut sentralitas kepemimpinan pada zaman itu. Nah, yang terakhir itu ada kehidupan yang dipenuhi dengan nasionalisme. Dan di sini yang tadi saya sudah jelaskan, dengan nasionalisme yang banyak pertentangan, sehingga Soekarno ingin menyatukan ideologi-ideologi yang nasionalis tadi, yang dimana Soekarno ini membuat ideologi baru. Baik, saya berada di Monumen Pancasila Sakti. Nah, di sini terdapat ada peristiwa G30 SPKI, di mana peristiwa ini terdapat penculikan dan juga pembunuhan terhadap 7 jenderal TNI Angkatan Darat. Nah, peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa di mana peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia. Nah, di sini terdapat 7 jenderal yang dibunuh secara paksa. Nah, target jenderalnya itu diantaranya Jenderal Nasution, Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Tirto Dormo Harjono, Mayor Jenderal Suparman, lalu Jenderal Sutojo Sismo Wiharjo, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Nah, kenapa sih dibunuh secara paksa? Karena PKI merasa terancam oleh kemungkinan konspirasi militer yang sebelumnya untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Nah, PKI juga merasa terhimpit terhadap sistem politiknya, di mana dia melihat bahwa Jenderal TNI Angkatan Darat itu sebagai ancaman. PKI ingin mewujudkan cita-cita kelompoknya, yaitu memajukan ideologi komunis sebagai sistem pemerintahannya. Baik teman-teman, saat ini saya berada tepat di posko komando pasukan G30 SPKI, di mana rumah ini adalah tempat bertugasnya para komando pasukan G30 SPKI dalam menculik jenderal-jenderal yang ada pada peristiwa G30 SPKI pada saat itu. Nah, di sini saya akan membahas dampak adanya peristiwa G30 SPKI. Yang pertama itu adalah krisis ekonomi dan politik. Peristiwa G30 SPKI ini menciptakan krisis dan politik ekonomi yang mendalam bagi Indonesia. Pembunuhan 7 perwira tinggi membuat struktur keamanan negara hancur dan tercipta ketidakstabilan politik secara berkepanjangan. Yang kedua, adanya pengaruh militer yang menguat. Terjadi tragedi pembunuhan ini membuat kekosongan kepemimpinan militer. Hal ini memperkuat peran militer dalam politik Indonesia dan memberikan pengaruh lebih besar dalam pengambilan keputusan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mengenai ideologi politik yang berubah. Peristiwa G30 SPKI ini memberikan dampak pada perubahan arah politik di Indonesia. Dukungan terhadap politik Nasakom, ideologi kiri, melemah sementara paham anti komunisme dan anti kiri semakin berkembang. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan... Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.